Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Gia Supriyadi dengan NPM A1G023049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga terhadap genetika. Nah, serta keterkaitannya dengan solusi yang kami angkat, yaitu memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan kerajinan. Nah, kita kan sudah tahu, sungai adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Namun, sungai pada saat ini banyak tercemar oleh limbah rumah tangga seperti air cucian yang mengandung deterjen. Nah, limbah ini tidak hanya mengganggu kualitas air, tetapi juga berdampak besar pada ekosistem. Nah, pencemaran limbah rumah tangga ini mempengaruhi genetika organisme sungai melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada tekanan seleksi alam yang membuat organisme yang terpapar polutan dalam jangka panjang harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, itu kita bisa memberi contohnya itu seperti spesies tertentu mungkin menghasilkan enzim detoksifikasi untuk melawan polutan. Nah, sementara yang tidak mampu beradaptasi cenderung punah, menyebabkan perubahan genetika pada populasi secara bertahap. Nah, yang kedua itu ada zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa organik sintetis yang terkandung dalam limbah dapat bersifat mutagenik dan memicu perubahan pada DNA organisme. Mutasi ini dapat mempengaruhi fungsi biologis penting seperti kemampuan reproduksi, metabolisme, atau daya tahan terhadap polutan tersebut. Yang ketiga itu ada mikroorganisme di sungai sering memanfaatkan mekanisme transfer gen horizontal untuk berbagi gen yang memberikan resistensi terhadap polutan. Ada juga penyebab terjadinya pencemaran sungai ini akibat limbah rumah tangga seperti air bekas cucian memiliki dampak signifikan pada kimia kehidupan. Ini adalah bahan yang berbahaya yang dapat merusak kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan. Kadar oksigen yang terlalu berdampak negatif yang terdapat pada biota akuatik dan bisa menyebabkan kematian ikan. Selain itu, pencemaran ini dapat terjadi pada penyakit manusia yang tergantung pada sumber air dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mempunyai solusi yang terjadi permasalahan tadi, yaitu pemanfaatan eceng gondok yang dapat menjadi salah satu solusi alami untuk mengatasi pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Eceng gondok dikenal memiliki kemampuan fitoremediasi, yaitu menyerap dan memecah berbagai polutan termasuk logam berat, senyawa organik. Nah, serta limbah deterjen melalui sistem akar dan metabolisme tubuhnya. Dengan menanam eceng gondok pada area sungai yang tercemar, tanaman ini dapat membantu mengurangi konsentrasi polutan secara signifikan dan memperbaiki kualitas air. Nah, dalam kaitan genetika ini terdapat dua aspek penting. Yang pertama itu ada eceng gondok memiliki gen-gen yang memungkinkan tanaman ini untuk menyerap polutan melalui enzim-enzim spesifik yang terlibat dalam proses detoksifikasi dan degradasi. Penelitian tentang genetika eceng gondok dapat membuka peluang untuk mengembangkan varietas yang lebih efektif dalam menyerap polutan tertentu. Misalnya kita bisa membuat contoh itu dengan teknik rekayasa dengan genetika untuk meningkatkan ekspresi gen detoksifikasi. Nah, yang kedua itu ada penggunaan eceng gondok dapat berdampak pada mikroorganisme di ekosistem sungai-sungai yang tercemar tersebut. Proses penyerapan dan penguraian limbah ini terjadi oleh tanaman ini diciptakan oleh lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi tekanan seleksi terhadap mikroorganisme yang sebelumnya harus beradaptasi terhadap tinggi polusi tinggi dulu
Hal ini membantu pemulihan keanekaragaman genetik mikroorganisme sungai yang penting untuk menjaga stabilitas dan fungsi ekosistem yang ada di sungai tersebut. Nah, di dalam kelompok kami membuat program yang dinamakan mengelola eceng gondok menjadi kerajinan. Nah, eceng gondok itu tumbuhnya cepat dan sering memenuhi sungai. Nah, kalau terlalu banyak bisa merusak ekosistem yang ada di sana, seperti mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam air tersebut, terus tuh bisa mengurangi oksigen makhluk hidup di dalamnya. Nah, tapi kita tuh bisa juga mengubah eceng gondok itu menjadi kerajinan yang berguna. Bisa kita contohnya itu seperti tas atau hiasan atau kotak tisu. Nah, dengan begitu sungai tersebut bisa jadi lebih bersih dan lingkungan di sekitarnya tetap terjaga. Nah, pencemaran sungai akibat limbah deterjen ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem, termasuk perubahan pada aspek genetika organisme air. Kandungan bahan kimia yang ada seperti surfakan dalam deterjen dapat menyebabkan mutasi genetik, gangguan pada reproduksi, dan penurunan keragaman genetik pada organisme akuatik. Hal ini mengancam kemampuan organisme untuk mengadaptasi terhadap perubahan lingkungan yang pada akhirnya dapat mengubah keseimbangan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Selain itu, akumulasi polutan ini juga berpotensi berdampakkan pada kesehatan manusia dan hewan yang bergantung pada sumber daya air tersebut yang ada di dekat sungai tersebut. Penanganan pencemaran ini memerlukan pengelolaan limbah yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang dampak deterjen terhadap lingkungan yang ada di situ. Nah, pencemaran sungai akibat limbah deterjen ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem, termasuk perubahan pada aspek genetika organisme air. Nah, kandungan bahan kimia seperti surfakan dalam deterjen dapat menyebabkan mutasi genetik, gangguan pada reproduksi. Nah, hal ini mengancam kemampuan organisme yang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ada pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai yang ada di sungai tersebut. Selain itu, akumulasi polutan ini juga berpotensi memasuki rantai makanan, berdampak pada kesehatan manusia dan hewan yang ada di dekat sungai tersebut. Penanganan pencemaran ini memerlukan pengelolaan limbah yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang dampak deterjen terhadap lingkungan. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.